itu ramuannya juga mesti jago. Kenapa saya orang Batak gila-gilaan banget makan rendang? Berarti dia punya flavor yang membuat kita suka. Itu tadi membuat sesuatu, wadahnya, ramuannya, lalu networkingnya. Kita nggak apa-apa teknologi. Kalau kejepit juga bikin orkestra, tapi tetap imajinasi bunyi harus berkarya. Saya juga nggak setuju kalau pencet keluar. Kalau orang Indonesia kupingnya sangat tajam. Nah itu jadi wadah itu kan, ya itu tadi si tepung, penjual tepungnya banyak loh. Jadi regenerasi itu bisa tercapai dengan dialog yang tadi. Bahasa cinta tuh apa? Bukan musiknya aja yang membuat musik hidup, ramuannya, lalu perhatian. Itu linksnya itu harus kuat, karena kita budayanya banyak banget, kebanyakan malah yang orang lain tidak punya. Jadi the right ingredients ingredients. Saya ingat waktu Ibu Marusya ini perform dengan para penari Bali di acara kita di kampus menggabungkan antara piano dan gamelan Bali, sehingga penari Bali itu terlihat menari seperti balet. Jadi jadi kita bisa melihat itu keindahan menurut saya, sehingga itu mungkin yang membuat bisa orang itu bisa mengapresiasi. Itu dialog bahasa cinta, karena kita mencintai keragaman. Nah, kalau menurut Kang Kimung, gimana, ingredients apa yang seharusnya, dan apakah pada tahap ini Kang Kimung sudah puas? Belum. Kalau saya pribadi, karinding belum yang saya pegang, alat musik yang saya mainkan belum mencapai apa yang saya bayangkan gitu. Saya punya 3 grup karinding sekarang, Karinding Attack, kemudian Paperback, kemudian The Devil and the Deep Blue Sea. Karinding Attack memainkan musik metal, kemudian Paperback memainkan musik folk dan balada, kemudian The Devil and the Deep Blue Sea memainkan musik pop. Itu belum macam-macam ya. Seru ya. Kreatif loh. Hebat loh. Itu koki yang baik. Saya belum menemukan belum terpuaskan gitu yang saya bayangkan. Saya mulai bagaimana cara bermain karinding sendiri gitu, makanya pakai efek, kemudian karinding dengan teknologi pengembangan, bahkan pengukuran frekuensi alat musik ini pun belum dilakukan. Kemudian penulisan sejarahnya pun belum ada. Bagaimana orang punya pride yang kuat terhadap musik itu kalau dia tidak tahu narasinya. Kalau kita bicara mengenai pembangunan yang berkelanjutan, tentu saja harus ada narasi dulu yang harus dibangun. Makanya salah satunya adalah pendokumentasian tadi. Salah satunya bikin sejarahnya, buku sejarahnya seperti saya kira belum ada di kita buku sejarah. Bahkan musik Sunda yang mainstream, taruhlah angklung itu belum ada sejarah angklung yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Mungkin ada Dayang Sutigna dan Ujo Ngalagena itu sudah keluar bukunya, tapi kan itu inisiatif pribadi. Sama dengan Karinding juga sekarang itu inisiatif pribadi. Artinya belum ada proses komunikasi antara musisi, kelompok masyarakat, pemerintah yang berwenang. Itu belum terjalin komunikasi yang baik kalau saya lihat itu. Jadi untuk itu harus ada komunikasi yang baik. Termasuk sama golongan akademik juga. Dengan universitas. Kemarin sekolah-sekolah di teknik fisika ITB sudah mulai dilakukan pengukuran frekuensi karinding dan teknik rekaman yang terbaik. Sejauh ini ada satu teknik rekaman namanya binaural yang bisa merekam semua gelombang yang ada di karinding. Saya masih berpendapat bahwa musik itu perlu kreativitas perlu penjiwaan dan saya kembali lagi kepada jiwa zaman, karena memang zaman sekarang sudah berubah, pilihan begitu banyak, kita sudah mendengar begitu banyak musik dari seluruh dunia. Nah, dulu kita pernah punya Gesang, kemudian Ismail Marzuki. Pada zaman itu kan memang masih adem ayem satu musik untuk semua. Sekarang kan pilihan sangat banyak Nah, zeitgeist ini waktu jiwa zaman ini yang apakah karena kita tidak bisa menangkap jiwa zamannya ini, atau karena memang terlalu banyak yang harus kita tangkap sehingga kita bingung untuk menentukan mana sih yang terbaik, mana yang bisa membuat musik kita itu diterima karena sebenarnya kembali ke J-pop dan K-pop itu sebenarnya sederhana. Sesuatu yang melodius, yang enak didengar, ringan, tetapi dia punya, saya nggak tahu punya anda yang ahli punya apa di situ loh, ada kimsinya atau ada karena apa itu tadi ramuannya kan kalau di musik harmoni kan itu aja. Betul. Tapi
kemunculan dia dalam musik jazz, dia dalam warna yang berbeda, dalam ramuan. Kan bikin roti, kalau mau bikin roti dengan tepung terigu, kalau mau kue lapis tepung beras, mau kue donat yang bunder-bunder yang segi empat tetap tepung terigu. Nah, tepung terigu itu kan bisa menjadi bentuk yang berbeda. Jadi ingredientsnya juga mesti bagus. Lidah orang beda-beda juga. Ya, tapi makanya kan dibuat rasa rendang. Itu juga politik budaya loh. Bagaimana membuat itu kalau rendang udah go public misalnya. Tadi belum tentu loh semua pusing. Di daerah boro-boro mikirin itu, dia wadah dia nggak ada. Lalu media itu nyampainya kan nggak pelosok, kecuali misalnya ada RRI, TVRI, memang dia sangat mengindonesia. Makanya saya cinta itu, karena itulah sarana kita dalam hidup itu kan kita yin dan yang, how to balance. Bukan don't ever against, jangan pernah melawan. Tapi bagaimana kita mengimbangi. Saya juga main sama dia, saya baru ketemu dia loh, tapi kita punya kecintaan, punya apa, saya orang Batak yang ada di Bogor, sebenarnya main Manuk Dadali. Sini udah kenal. Ya, main Manuk Dadali. Kita udah nggak mikir dia siapa, umurnya orang apa, dari ujung Berung, saya dari mana. Tapi kita berdialog karena kecintaan kita, keprihatinan kita, keinginan kita untuk buat musik yang macam-macam, tapi dia ada wadahnya kita. Jangan dialog ini yang kurang. Mungkin dia. Ya. Ya mungkin kurang ada. Ya, tadi belum berjejaring antara musisi. Lalu ikut genre sendiri-sendiri mungkin. Ya, saya ini, itu ini sendiri-sendiri. Itu bisa jadi. Saya ketemu sama Ariel tahun 2012. Kita banyak ngobrol. Pada saat itu Ariel baru diundang ke Korea. Peter Pan, pada masih Peter Pan namanya, manggung di sana dan diundang jamuan makan sama Menteri Kebudayaan di sana. Ariel ngobrol kata kabarnya sama Menteri Kebudayaan Korea. Kenapa Korea bisa maju? Ternyata itu memang sudah dipersiapkan 25 tahun. Iya. Artinya ada program yang intended disadari. Jadi emang diprogramkan. Ya. Jadi kita harus mulai dari sekarang ya untuk kemudian memprogramkan itu. Ya, sebelum itu saya minta closing statement sudah masing-masing. Satu pertanyaan untuk semua ini. Apa yang harus kita sikapi dan lakukan apabila kita ingin menjadikan musik Indonesia menjadi kebanggaan kita bersama dan bisa bersanding dengan musik-musik internasional? Mungkin dari Kang Kim. Kolaborasi. 1 menit. Kolaborasi, saya kira kolaborasi itu sangat penting karena dari situ kita bisa saling belajar satu dengan yang lainnya dan bisa saling mengembangkan, saling mengisi kekurangan-kekurangan yang ada. Tidak ada yang benar-benar sudah sempurna gitu di dalam musik, tapi dengan adanya dialog, kemudian ada kolaborasi, ada saling mengembangkan. Kalau di Sundanya silih wangian, silih asa, silih asi, silih asuh, insya Allah akan muncul bentuk-bentuk baru yang tidak akan bentuk-bentuk baru yang masih tetap menjaga nilai-nilai lama. Saya bahwa untuk berdialog kita harus punya passion, respect is other, menghargai. Saya menghargai dia dengan kehebatannya. Itu yang susah di kita. Makanya Korea 25 tahun dia siapin, kita enggak. Tapi buat saya berharap bahwa kita harus menghargai orang lain. Kalau kita menghargai, memberikan perhatian, kita bisa membina. Dialog itu tadi kolaborasi. Kalau enggak menghargai, ya itu mau jadilah sendiri-sendiri. Padahal kalau saya main sama God bless sama siapa aja, because saya respect. Main sama siapa Kim Mantep, main sama Degung karena menghargai. Karena dengan respect kita akan bisa berkarya melalui persahabatan, dialog, jadilah kolaborasi seperti malam ini gitu. Ya, saya kira sama kita ini, cuman kalau saya tekannya pada eksploitasi itu untuk menggali kreativitas ini, dan itu bukan sekedar bunyi tadi. Sekarang ada jazz yang dimainkan di gunung, dimainkan waktu hujan, karena hambatan gedung yang bagus mereka melakukan itu. Nah, dari sini kalau tadi istilahnya bahasanya cinta tadi, kesetiaan tadi, selama kontinu sampai satu ketika ada yang muncul, dan inilah sebenarnya menjadi lokomotif menarik gerbongnya. Tadi Bu nanti bilang
Korea, satu lagu itu, satu gerakan itu aja tiba-tiba semuanya langsung ke sana. Ini sebenarnya kita tarik ke kota indah. Sayang sekali waktu itu sangat terbatas. Terima kasih banyak. Saya jadi pengen belajar begitu musik Indonesia. Masih ada waktu nggak? Bisa nyanyi duet nanti. harus banyak belajar. Boleh nggak saya belajar dimulai dari sekarang? Oh boleh juga. Sama Kang Kimung juga boleh. Boleh ya. Pagi saya mau belajar bermain musik dan bernyanyi malam hari ini. Silahkan. Ya, sambil bersiap-siap. Nampaknya kami juga harus menutupi obrolan budaya malam hari ini. Saya Norma Novika bersama Pak Adi Waworuntu dan juga Mas Arswendo. Kemudian juga ada Bu Marusha dan juga Kang Kimung. Tentunya terima kasih banyak sudah berbagi malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan masih di obrolan budaya. Selamat malam, sampai jumpa. Itu ya.